Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizky Aulia SE MBA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen UKM dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melakukan perbaikan UTS dengan keadaan sehat walafiat meski melakukan dan Zoom. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aida Livia selaku moderator pada kali ini dan perkenalkan rekan kelompok saya ada Andika, Yuwana, dan Wahyudita. Di sini saya dan rekan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang usaha frozen food. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kami paparkan materinya. Frozen food adalah makanan cepat saji yang tahan lama jika disimpan dalam keadaan beku di freezer. Cara memasaknya yang cukup mudah merupakan alasan makanan satu ini banyak digemari. Anda hanya tinggal menggoreng, mengukus, atau sesuai petunjuk yang ada. Hambatan atau kendala dalam usaha frozen food ada 3, yaitu pertama, kepastian habisnya produk tidak terjamin, kedua, waktu kadaluarsanya seringkali terlupakan, dan yang terakhir, banyaknya kompetitor. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nika. Kepastian habisnya produk terjamin. Yang pertama, ide atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Yang satu, melakukan penjualan secara online maupun offline. Yang kedua, hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ide solusi yaitu mencari relasi tentang penjualan produk. Yang ketiga, ada rancangan rencana untuk mewujudkan produk dengan melakukan penitipan produk frozen food kepada toko warung sembako dengan melakukan penjualan online di berbagai marketplace. Selanjutnya di sini ada permasalahannya. Yang pertama itu yang dimaksud dengan penjualan offline adalah bisnis offline, merupakan sebuah bidang usaha yang dalam kegiatannya itu transaksinya masih bersifat konvensional. Saat menjadi pelaku dari bidang usaha tersebut, maka Anda harus bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan konsumen. Artinya masih ada mobilitas yang cukup tinggi. Bisnis offline cenderung memiliki wujud fisik yang nyata. Hal tersebut terjadi lantaran kegiatan usahanya dilakukan di dunia nyata dan bukan di dunia maya. Pelanggan dapat melihat wujud fisik di toko, produk dan jasa yang diperdagangkan secara langsung. Jadi tidak ada penggunaan internet dalam bisnis tersebut. Sedangkan penjual online adalah melakukan aktivitas penjualan mulai dari mencari calon pembeli sampai dengan menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet. Yang kedua, yang dimana kita harus mencari relasi atau referensi tentang produk frozen food di internet. Yang tiga, yang terakhir ini yang dimaksud adalah produk-produk frozen food ini dititipkan di warung-warung dan terdekat dari tempat produksi sehingga kepastian habisnya produk ini bisa terjamin dan dipromosikan di online shop ataupun platform seperti Shopee, Lazada, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada masalah kedua yang dijelaskan oleh Wahyudita. Masalah 2 yaitu waktu kadaluarsanya yang seringkali terlupakan. 1. Ide atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Ditulis tanggal pembuatan dan juga tanggal kadaluarsanya. Yang dimana ketika suatu produk frozen food jadi harus langsung ditulis di buku terlebih dahulu supaya tidak lupa dan bisa mengira-ngira tanggal kadaluarsanya. 2. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ide atau solusi. Selalu harus dicek tanggal kadaluarsanya, bisa ditulis di papan supaya bisa dibaca oleh penjual makanan frozen food. Selalu dicek dan ditulis di papan maksudnya adalah ketika harus memastikan kembali tanggal kadaluarsa produk frozen food. Jadi jika ada yang mendekati tanggal kadaluarsa mungkin bisa dipromosikan di online dengan embel-embel diskon besar-besaran. 3. Rancangan rencana untuk mewujudkan produk.
Setiap produk dikasih label kadaluarsa sehingga bisa dibaca oleh siapapun, baik pembeli ataupun penjual. Jadi tidak ada lagi kelupaan terhadap kadaluarsa produk. Dikasih label tanggal kadaluarsa supaya pembeli produk tersebut bisa melihat, jadi jangan sampai lama-lama disimpan dalam kulkas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juwana. Selanjutnya yaitu banyak kompetitor. Yang pertama, 1. Ide atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Memberi diskon kepada pembeli. Membuat label dan kemasan produk sekreatif mungkin. Memberi diskon dan membuat label pada kemasan artinya supaya para pembeli tertarik pada produk frozen food di toko ini dibanding di toko lain. 2. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ide atau solusi. Mencari relasi label yang cocok, kekinian, dan simple. Mencari relasi label yang cocok yaitu kita harus cari referensi label produk yang menarik bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Menghitung jumlah diskon yang tepat. Menghitung jumlah diskon adalah untuk mencari potongan harga yang tepat buat diberikan kepada pelanggan frozen food. 3. Rencana untuk mewujudkan produk. Para pembeli dikasih diskon setiap pembelian memenuhi target penjualan yang sudah ditentukan. Bukan pas pembeli memenuhi target saja dikasih diskon, tetapi pas waktu ada cuci gudang pun pembeli dikasih diskon besar-besaran. Melakukan percetakan label. Setelah melakukan riset tentang label, maka selanjutnya yaitu label tersebut dicetak dan ditempelkan di kemasan produk. Selanjutnya, value proposition. Yang pertama, berbeda dengan di toko yang lain karena produk kita selalu mengadakan diskon dan banyak varian produknya. Yang kedua, harga yang bervariasi tetapi tetap terjangkau sehingga harga produk bisa diterima di kalangan customer. 3. Pelayanan di toko kami sangat baik dan fast respon sehingga customer sangat puas dan mau kembali lagi untuk membeli produk kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aida. Untuk selanjutnya yaitu simbol. Nama warung frozen, arti dari warung frozen diambil dari kata warung dan frozen karena toko kita menjual aneka varian makanan frozen food. Untuk simbol warna sendiri, kita mengambil perpaduan warna kuning, putih, dan tulisan yang berwarna coklat. Arti dari warna kuning adalah harapan dan keinginan. Terus arti dari warna putih sendiri artinya kemilau dan coklat yang artinya kaya. Untuk arti slogan, yaitu slogan Good Food, Good Mood, yang berarti makanan yang enak bisa membuat mood pembeli jadi baik ketika makan produk frozen food dari kami. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan tulis di komen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.